Instingku tidak salah, video kemarin pasti ada masalah. Ibu Duo-Duo, kenapa tidak menjaga anak di rumah? Malah datang ke sekolah, mau menuduh siapa lagi? Hati-hati, kalau sering berbuat jahat, bisa kena karma ke anakmu. Kalimat itu aku kembalikan padamu, berbuat jahat pada anak, cepat atau lambat akan kena karma. Kamu berani memukulku? Seperti bajingan sepertimu, memukulmu kenapa? Aku akan membunuhmu. Tidurlah, tidurlah. Semoga keberuntungan selalu menyertai, segala Ayah sesuatu Duo-Duo, berjalan lancar. jam 10 malam ini di ruangan 902. Sampai jumpa. Ayah Duo-Duo, itu bukan suamiku. Aduh, salah kirim. Apa yang terjadi? Ayah Duo-Duo, jadi akrab dengan Ibu Yao Yao? Bukankah Duo-Duo baru saja dibully oleh Yao Yao? Ini namanya tidak kenal maka tidak sayang. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, kegiatan sore hari, setiap hari, taman kanak-kanak kami menyiapkan 1 kali makan siang. Ini milikku. Semua makanan anakmu akan jadi milikku. Ada apa dengan Duo-Duo? Ada yang mengganggumu? Mama. Ibu Duo-Duo, jangan ngomong sembarangan, ada kami guru di sini. Bagaimana mungkin Duo-Duo dibully di taman kanak-kanak? Kenapa piring Duo-Duo kosong? Jelas-jelas dia sudah makan. Baru 5 menit yang lalu makanan disajikan, anak-anak lain masih banyak di piringnya. Duo-Duo seorang anak perempuan. Bagaimana mungkin bisa makan secepat itu? Anakmu menangis itu urusanmu. Kenapa menunjuk anak kami? Benar juga, Ibu Duo-Duo. Ayo kita keluar. Jangan sampai menakuti anak-anak lain, benar-benar. Maaf ya semuanya, akhir-akhir ini anak kami pulang ke rumah selalu bilang lapar. Aku curiga dia tidak kenyang di taman kanak-kanak. Kami datang ke sini untuk memperjelas masalah ini. Bisakah Anda membantu memeriksa rekaman video saat anak-anak makan tadi? Semua orang juga punya anak, mari saling memahami. Ya, kalau anak saya juga tidak kenyang di taman kanak-kanak, saya juga akan minta guru untuk memeriksa rekaman videonya. Rekaman video masih dalam proses penyesuaian. Tidak bisa digunakan, Ibu Duo-Duo. Sejak Anda memasukkan anak ke taman kanak-kanak, Anda harus percaya pada kami, sudah 2 bulan sekolah, rekaman video masih dalam proses penyesuaian. Tidak percaya, Anda bisa tanya Duo-Duo. Duo-Duo, ada yang mengambil barangmu. Duo-Duo, bukankah kamu bilang ke mama kamu adalah Ultraman kecil? Ultraman adalah yang paling berani. Ceritakan pada mama apa yang terjadi. Dia yang mengambil kue kecilku. Dia juga tidak membiarkan orang lain bermain denganku. Aku tidak. Kamu bohong. Benar juga, anak kami sangat baik. Bagaimana mungkin mengganggumu? Kamu masih kecil sudah belajar berbohong, pantas saja anak-anak lain tidak mau bermain denganmu. Aku tidak. Duo-Duo tidak apa-apa. Duo-Duo kami tidak mungkin berbohong. Dia adalah anak yang paling baik. Menurutmu, pantaskah kamu bicara seperti itu ke anak kecil? Aku jujur, apa yang salah? Anakmu masih kecil sudah mulai tidak jujur. Hati-hati, nanti besar masuk penjara. Kamu ngomong apa sih? Mama Yao Yao, kenapa kamu bilang Duo-Duo bohong? Lalu kenapa kamu bilang anakku Yao Yao yang nakal ke anakmu? Ini buktinya, anak lain dapat 2, kalau bukan diambil dari Duo-Duo, dia mana mungkin dapat 4. Ya benar, anakku juga dapat 2. Jangan-jangan guru yang pilih kasih. Aku sudah paham. Ini pasti diambil dari Duo-Duo, benarkan Bu Guru? Yao Yao memang harus jawasi. Anakku lebih kurus dari Duo-Duo. Kalau duduk sama Yao Yao, pasti kue kecilnya juga diambil. Kue kecilku, kembalikan. Yao Yao, mama yang salah, mama tidak bisa. Sejak kecil, kamu tidak punya ayah. Jadi begini, selalu dijahatin orang. Mama Duo-Duo, jangan ribut lagi. Cepat bawa Duo-Duo. Minta maaf sama Yao Yao dan mamanya. Kamu suruh aku minta maaf ke yang nakalin anakku di TK hampir kelaparan, datang tanya ada salahnya apa. Sebagai guru, minimal harus adil dong. Tindakanmu yang tidak jelas ini, kami tidak setuju. Mama Duo-Duo terus kasih bukti, sedangkan Mama Yao Yao, selain marah-marah ya cuma nangis, guru ini malah suruh Mama Duo-Duo minta maaf. Ini kan anak yang nangis dapat perhatian. Guru ini bukan tidak jelas, tapi memihak Mama Yao Yao. Aku tidak bilang kamu salah, maksudku, masalahnya belum jelas, jangan berlebihan. Bukti sudah ada, masih belum jelas apa. Kenapa kalian yakin kue itu diambil Yao Yao? Bisa saja anak, kalian tidak mau makan, jadi dikasih. Memang tidak tahu malu, tadi Duo-Duo sendiri bilang dia diambil kuenya. Bisa saja anakmu takut dimarahin.
Jadi dia bohong, kalian cuma lihat kami. Janda dan anak yatim mudah dijahati, jadi semua kesalahan dilimpahkan ke kami. Orang jahat, jangan jahati mamaku. Kamu ngapain? Aku tidak jahati mamamu, jangan balik fakta ya. Mama dia mukul aku. Anakku masih kecil, kenapa kamu mukul dia? Aku tidak mukul dia. Sudahlah Papa Duo-Duo, bagaimana kalau kita maafkan saja? Mereka memang kasihan, janda dan anak yatim. Kalau masalah ini dimaafkan juga bisa. Tapi Yao harus minta maaf resmi ke Duo-Duo dan janji tidak akan nakalin Duo-Duo lagi. Suruh Bu Hua ganti tempat duduk Duo-Duo. Omong kosong, aku paling tahu sifat anakku. Dia begitu melindungi mamanya, mana mungkin nakalin orang lain. Aku rasa kalian hanya membuli kami yang yatim piatu. Apa maksudmu membuli, ada apa sih? Kepala sekolah Anda datang tepat pada waktunya sudah 2 bulan sejak sekolah dimulai. Kenapa CCTV kelas masih dalam tahap uji coba? Siapa bilang CCTV kami sudah bisa digunakan sejak lama? Bisakah Anda membantu memutar rekaman CCTV saat anak-anak makan tadi? Ibu Duo-Duo, apa gunanya kamu terus-terusan mengejar kami? Aku dan anakku ada acara siang ini. Aku pergi dulu. Tunggu Ibu Yao, jangan-jangan kamu merasa bersalah. Sekarang belum waktunya pulang, beberapa menit untuk memeriksa CCTV. Tidak akan mengganggu apapun. Benar, sudah bertengkar sepanjang siang, siapa yang benar siapa yang salah. Harus ada hasilnya. Kepala sekolah, tolong putar CCTV. Baiklah. Ini milikku, mulai sekarang semua makanan enakmu adalah milikku. Sekarang kebenaran sudah terungkap Ibu Yao, bukankah kamu dan Yao harus minta maaf pada Duo-Duo? Dan kamu harus lebih memperhatikan perilaku perampok Yao. Siapa yang kamu sebut perampok? Kalian hanya membuli kami yang yatim piatu. Ibu Yao, memang Yao yang salah. Masih kecil sudah berani merampas barang orang lain, kalau sudah besar nanti gimana? Kalau anakku diperlakukan seperti itu, aku pasti sudah berkelahi dengan orang tuanya. Ibu Duo-Duo, ini adalah kesalahan kami di taman kanak-kanak yang tidak menanganinya dengan baik. Sebagai kepala sekolah, aku minta maaf padamu. Ibu Duo-Duo, kali ini aku ceroboh. Jika lain kali ada kejadian seperti ini lagi, aku pasti akan berbicara baik-baik dengan Yao. Langsung menyuruh Yao minta maaf pada Duo-Duo. Guru, aku tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Ibu Yao, kali ini memang Yao yang salah. Harap kamu pulang dan berbicara baik-baik dengan Yao. Dan ajari dia cara yang benar untuk bergaul dengan teman-temannya. Guru sudah tahu. Cuma tahu saja sudah permintaan maafmu dan anakmu. Sampai sekarang aku belum mendengarnya. Dengar tidak, cepat minta maaf. Maaf. Sudah ya, aku ada acara dulu, pergi. Ibu Yao tidak bisa menerima kekalahan, permintaan maafnya tidak tulus. Sayang, kita tunggu dan lihat saja. Dia seperti ini tidak akan membuat masalah lagi. Tidak apa-apa, kami juga tidak akan membiarkan diri kami dibully. Kalau dia berani membuat masalah lagi, kami akan membalasnya. Ayah Duo-Duo, jam 10 malam ini di kamar 902. Sampai ketemu. Ini balas dendamnya. Heksu, kamu sudah lihat pesan di grup kelas Duo-Duo? Pesan apa? Aku lihat dulu. Dia ngomong apa sih? Aku sedang lembur di kantor istri. Kalau tidak percaya, kamu lihat. Tentu saja aku tidak percaya. Istri, lihat aku di perusahaan. Jika kau tidak percaya, aku akan selalu membuka video. Kau mengawasi aku. Tidak, aku percaya kau terus bekerja. Qin Fang, kau sudah tahu. Kami berdua orang dewasa. Mari kita bicarakan. Oke, kapan? Maaf, sudah terlambat. Aku punya waktu terbatas. Kau bertanya pada gunung. Aku tidak tahu apa yang ingin kau minum. Aku memesan secangkir teh hijau. Aku berterima kasih. Pemantik ini adalah suamimu yang terakhir kali. Jika kau datang, kembalikan dia. Setelah itu, kau tahu. Apa yang kau cari? Pemantik api hilang. Kau tidak melihat.
ternyata dia mengambilnya. Ternyata kau suka mengambil sampah. Pemantik yang dibuang, Anda juga punya hobi sebagai koleksi bayi. Apakah ini suamimu? Kau masih berpikir. Menjadi siaosan adalah hal yang mulia. Tunggu saja, suamimu. Kau akan segera bercerai. Hanya menggunakan satu korek api untuk menggigit suamiku. Siapa yang memberimu keberanian? Keluarkan palu sungguhan. Dia pasti berpura-pura. Pria ini tidak ada yang mencuri. Kau percaya suamimu? Saya secara alami lebih percaya pada suami saya daripada Anda. Dan dengan apa yang saya ketahui tentang dia, estetika dan seleranya untuk wanita belum berkurang. Pada titik ini. Apa maksudmu? Secara harfiah siapa yang duduk di kursi yang tepat? Saya pikir Anda akan membawa hasil yang luar biasa hari ini. Membuang-buang waktu. Kinfang tamu teh hijau Anda belum check out. Ibu Yao Yao ini sangat terampil dalam memprovokasi alienasi. Apakah ini yang pertama kali kau lakukan? Tanya Toban itu. Duo-duo, apa yang salah dengan kamu di TK? Bu, apa aku tidak punya ayah? Siapa yang mengatakan ini padamu? Yao Yao bilang ayahku akan jadi. Bahkan anak-anak lain mengatakan bahwa ibu. Apakah aku tidak punya ayah? Duo-duo Yao Yao itu bohong padamu. Jangan percaya ibunya bilang padamu. Tidak ada yang bisa merampok ayahmu. Itu belum tentu. Yao Yao Mama, apa maksudmu? Ini adalah apa yang harus saya katakan ketika Ibu Duo-Duo dan Ibu Yao Yao. Ibu Duo-Duo, jangan terlalu sensitif. Aku sensitif. Jika bukan karena kau yang mengajar Yao Yao, bagaimana Anda bisa mengatakan hal semacam ini di depan Duo-Duo? Apakah Anda tahu berapa banyak kerusakan psikologis yang terjadi pada anak Anda? Bukan anak kita yang mengatakan itu. Jika Anda memiliki beberapa kontradiksi dengan saya, Anda akan dengan sengaja menargetkan saya. Anda menyebarkan desas-desus bahwa suami saya dan Anda tergelincir di kelas. Mengajari anakmu untuk menyebarkan komentar yang tidak pantas ini di taman kanak-kanak. Segera minta maaf secara terbuka. Anda tidak bisa mengendalikan pria, Anda menyalahkan saya lagi. Maka Anda terjerat dengan orang tua laki-laki lain di Toban. Apakah ini retorika yang menyebabkan dia hampir bercerai? Kau tahu mereka? Bukankah ini Yao Yao dan ibunya? Keluarga Anda juga terjerat oleh ibunya. Kenapa kau bilang begitu? Kami memiliki orang tua laki-laki karena terjerat oleh ibunya. Hampir bercerai. Apa yang kau bicarakan? Kapan aku melibatkan orang tua laki-laki lainnya? Hati-hati, aku menuntutmu fitnah. Ini adalah apa yang diberikan istri laki-laki itu kepada saya. Ibu Yao Yao, apalagi yang bisa kau katakan? Ibu Yao Yao ini terlalu berani. Dia tidak tahu. Apakah orang lain punya istri? Beraninya kau mengajaknya ke hotel. Jadi kali ini Ibu Yao Yao mengulangi triknya. Ini terlalu menjijikkan untuk merayu ayah Duo-Duo. Ini semua palsu, Ibu Duo-Duo palsu. Anak saya hanya mengambil beberapa kue kecil putri Anda. Apa kau bisa membingkai aku? Sekarang teknologi grafik sangat berkembang, riwayat obrolan ini belum tentu benar. Benar? Tapi aku masih punya bukti video. Ah, semuanya, lihat grup ini adalah Ibu Yao Yao. Melacak video pengawasan ayah Duo-Duo. Tidak heran jika pemantik suamiku ada di situanmu. Anda dan suami saya mencoba untuk berpisah. Ini terlalu menakutkan, jika tidak ada video ini. Bagaimana bisa ayah Duo-Duo mengatakan dengan jelas bahwa saya tidak? Ini semua yang mereka buat. Pada awal sekolah, Ibu Yao Yao ingin menambahkan saya beberapa kali, tapi aku menolak. Saya percaya ini bukan kasus. Orang tua perempuan dapat memeriksa WeChat suami mereka. Seharusnya ada situasi serupa. Aku hanya ingin bertemu orang tua di kelas. Setelah itu, anak-anak dapat saling membantu jika ada sesuatu di sekolah. Cuma kenalan aja. Kenapa kamu beli baju tidur baru? Harus kirim pesan ke suami saya. Kamu jelaskan dong. Cuma bagi-bagi aja. Kegiatan sehari-hari gitu. Hubungan kamu sama dia apa?
Sampai kamu harus bergaya gitu buat berbagi. Ini jelas-jelas goda, gak punya malu. Bisa melakukan hal seperti ini ke orang tua teman anak, Ibu Yao Yao. Kamu benar-benar gak punya malu. Di TK kita kok ada orang tua seperti ini. Ibu Yao Yao keluar dari TK. Keluar dari TK, cuma goda beberapa pria jelek. Kenapa saya yang harus keluar dari TK? Kamu. Kamu yang berkomplot dengan mereka buat ganggu saya, ya? Kamu bisa jahat banget sih. Kamu sendiri yang salah, jangan salahkan orang lain yang ngejauhin kamu. Kalau kamu gak terima, kita ke kepala sekolah. Lihat siapa yang akhirnya dikeluarkan. Lepasin saya gak mau pergi. Lepasin, kalian ribut apa di sini? Bu Huahua, kamu datang tepat waktu. Ibu Yao Yao kemarin di grup kelas sebar rumor, bikin anak saya trauma. Ini harus jurus, ya Bu, ada orang tua seperti ini. Atmosfer TK jadi rusak. Saya akan urus ini, tenang aja. Tapi sekarang udah jam pulang, kalian ngeblokir sini. Bisa ganggu orang lain, Ibu Yao Yao tetap di sini. Orang tua lain silakan pulang dulu. Kalau begitu, kami pulang dulu. Semoga Bu Huahua bisa kasih hasil yang adil. Ibu Duo-Duo tenang aja. Kakak, kenapa kamu malah bantu orang lain ganggu saya? Kan kamu yang salah duluan, kirim pesan di grup kelas, goda suami orang. Emang kamu kekurangan pria ya? Saya gak bisa nambah teman Bapak Duo-Duo. Jadi cuma bisa kirim pesan di grup, kamu emang mau goda Bapak Duo-Duo. Hari ini kamu bawa Yao Yao pulang, minggu ini jangan ke sekolah. Kak, Yao Yao kan keponakan kamu sendiri, kenapa kamu keluarin dia? Saya bilang keluarin dia? Kamu bikin masalah besar. Saya harus kasih penjelasan ke orang tua lain, kamu bawa Yao Yao pulang main seminggu. Minggu depan balik, bilang udah introspeksi, gak bisa. Begitu Ibu Duo-Duo pasti ngetawain saya. Kamu bantu saya keluarin Duo-Duo. Kamu tahu ngomong apa? Tas yang kamu suka. Bukan 20 juta ya, saya kasih. Asal kamu bantu saya keluarin Duo-Duo. Bantu saya balas dendam. Saya bantu kamu sekali ini, makasih Kak. Qin Fang, kamu berani bocorin rahasia saya keluarin anak kamu. Bu, kamu panggil saya. Ada hasil dari kejadian kemarin ya? Ibu Duo-Duo, kamu tahu gak tindakan kamu kemarin? Seberapa parahnya? Apa? Sekolah bukan tempat buat ribut, kamu lihat sendiri. Apa yang kamu kirim di grup kelas? Ini apa sih? Bu, kenapa kamu gak bilang Ibu Yao Yao? Dia udah fitnah sampai di depan anak saya, gimana saya bisa tahan? Itu bukan alasan buat kamu sebarkan privasi orang di grup kelas. Grup kelas digunakan untuk menerbitkan urusan publik kelas. Aku tidak ingin kau bicara. Berikan Duo-Duo untuk keluar dari taman. Bu, kau benar, biarkan Duo-Duo keluar dari taman. Ya, perilaku Anda kemarin telah sangat mempengaruhi. Urutan normal di kelas kami hanya sedikit. Harus membuat masalah. Orang tua yang bermasalah tidak diterima. Jadi maksudmu, orang lain menggertak. Aku masih harus beristirahat. Jangan salah mengerti. Hal-hal yang bisa diselesaikan secara pribadi. Seluruh TK tahu kau benar. Saya mengklarifikasi apa yang salah dengan guru. Kenapa kau bias, tapi Ibu Yao Yao? Ya, dia putus sekolah. Ini tidak ada hubungannya denganmu, karena Duo-Duo telah pergi ke sekolah hari ini. Kau biarkan dia pergi setelah hari terakhir. Tidak, karena tidak menyambut kita. Kita tidak perlu pergi ke taman kanak-kanak hari ini. Ngomong-ngomong, aku akan meminta Duo-Duo lagi. Itu adalah keputusan pribadi Anda atau direktur. Kepala sekolah sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak punya waktu untuk menangani hal-hal kecil ini. Secara kebetulan, lebih baik melakukan perjalanan bisnis sekarang. Bahkan jika aku berbohong padamu, bagaimana kau bisa membawaku? Bu, aku tidak harus sekolah hari ini. Ya, Duo-Duo, aku akan membawamu ke taman hiburan untuk minggu depan. Ibu tinggal bersamamu. Mama, tapi Sing Sing mengatakan, besok dia mau. Dia membeli boneka baru untukku. Ibu, aku mau masuk TK besok. Jika Duo-Duo tahu dia keluar, pasti sedih. Teman akan saling memberikan hadiah. Mama juga membelikanmu boneka baru hari ini. Mari kita bawa boneka baru dan cari Sing Sing. Baiklah ya. Hei, ini semua putus sekolah. Sangat senang.
Yao Yao tidak putus sekolah. Tentu saja anakku begitu pintar. Bagaimana bisa ditarik dari sekolah? Aku masih bisa membantu Duo-Duo. Tidak perlu. Ini adalah taman kanak-kanak terbaik. Jangan mengabaikan masa depan anak Anda untuk wajah Anda sendiri. Dengar, Duo-Duo putus sekolah tidak ada hubungannya denganmu. Masa depan Duo-Duo tidak terpengaruh oleh hal kecil ini. Dan tidak peduli seberapa bagus TK Anda memiliki tongkat. Kita juga tidak jarang. Tunggu sebentar, siapa yang kamu sebut tongkat pengaduk kotoran? Qin Fang, kamu keras kepala saja. Suatu hari nanti kamu akan menyesal. Mama, apakah aku tidak bisa masuk TK lagi? Tidak bisa bertemu Sing Sing lagi. Duo-Duo, jika kamu tidak pergi ke TK, kamu masih bisa bermain dengan Sing Sing. Apakah kamu masih ingin pergi ke TK? Iya, tapi aku tidak suka Bu Hua-Hua. Bu Hua-Hua galak, tapi aku suka. Guru dan teman-teman lain. Aku tidak suka Yao Yao, karena dia selalu mengganggu. Teman-teman lain. Mama, apakah aku masih bisa pergi ke TK? Tentu saja, sayang. Halo, Mama Duo-Duo, meskipun Yao Yao tidak keluar. Kalian tidak perlu keluar, kan? Bukankah ini menguntungkan Mama Yao Yao? aku dikeluarkan oleh guru, Mama Sing Sing. Siapa yang memberitahumu? Aku yang mengundurkan diri. Itu Bu Hua-Hua yang bilang di grup kelas tadi. Baru sebentar sudah mengeluarkanku dari grup. Dia sangat tidak sabar ya. Mama Sing Sing, aku dikeluarkan dari grup kelas. Bisakah kamu screenshot pesan yang dikirim Bu Hua-Hua? Kirim ke aku ya. Tanda yang dipegang Mama Yao Yao. Setiap barangnya pasti harganya puluhan ribu. Untuk apa dia bawa ke TK? Aku tahu, Mama Sing Sing. Aku tidak mengundurkan diri, dan aku akan buat grup kelas baru. Masukkan semua orang kecuali Bu Hua-Hua dan Mama Yao Yao. Jelaskan situasinya. Duo-Duo, Mama ingat ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dengan Bu Hua-Hua. Kamu pergi ke TK dulu, main dengan teman-teman lain ya. Oke. Kakak, ini baru saja aku beli, selain tas favoritmu. Ada juga kalung terbaru mereka, nanti Yao Yao. Mohon bantuannya ya, tenang saja. Yao Yao sekarang sudah jadi raja kecil di kelas. Tidak ada yang berani mengganggunya. Qin Fang, bukankah dia sudah pergi? Kembali lagi untuk apa? Jangan-jangan kamu menyesal. Aku beritahu kamu. Meskipun kamu berlutut memohon padaku, Duo-Duo tidak mungkin kembali sekolah. Siapa bilang aku datang untukmu? Mama Duo-Duo, keputusan Duo-Duo keluar sudah final. Jangan membuat keributan lagi. Aku yang membuat keributan atau kamu sudah disuap oleh Mama Yao Yao? Jelaskan padaku, mengapa kamu yang mengeluarkan kami, tapi di grup bilang kami yang mengundurkan diri. Dia tahu bagaimana. Bukankah dia sudah aku keluarkan dari grup? Aku hanya ingin menjaga harga dirimu, kalian yang mengundurkan diri. Lebih baik daripada dikeluarkan, kan? Guru Hua-Hua juga bekerja keras. Kau harus berterima kasih. Aku juga harus berterima kasih. Kita harus menyingkirkan Duo-Duo. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Guru? Guru Hua-Hua dipecat secara pribadi. Kau tidak takut jika kepala sekolah tahu? Anda omong kosong apa yang saya beli sendiri. Lalu kenapa aku baru saja melihat tas ini di tangan Mama Yao Yao? Jika Anda tidak mengakui, Anda dapat menyesuaikan pemantauan. Aku bantu guru Hua-Hua bawa ke sini. Tidak apa-apa. Hua-Hua membeli sesuatu. Aku baru saja menerima hadiah dari Ibu Yao Yao. Lalu bagaimana? Kau tidak memberi hadiah, tapi Duo-Duo digertak. Ketika saya menghapus APA yang Anda ambil, saya melihat bagaimana Aku Anda menerima membuktikan. hadiah.
Kau berbicara dengan kepala sekolah, kenapa kau tak tahu malu? Lebih dari tak tahu malu, aku tidak bisa dibandingkan dengan kalian dan lebih dari kepala sekolah. Apa yang terjadi di sini kecuali kalian? Apakah ini kejutan? Bagaimana orang yang buruk bisa menjadi guru? Jangan mengajarkan anak-anak kita. Hari ini dia bisa menerima hadiah dan mengusir Duo-Duo. Orang seperti ini tidak bisa tinggal di sekolah. Anda sekarang. Lihat saja hadiah itu. Taman dengan jelas menetapkan bahwa tidak ada hadiah yang diizinkan. Anda tidak hanya menerima hadiah, dia juga mengusir seorang siswa dari saya. Apalagi yang Anda tidak berani lakukan. Aku benar-benar tidak menerima hadiah. Aku akan mengembalikan hadiah itu. Hanya saja sebelum aku menolak Duo-Duo Mama akan datang. Ya, Tuan Hua-Hua, kepala sekolah, tidak. Dia mendengarkan Ibu Duo-Duo. Saya sangat marah sehingga saya mengambil ponsel saya. Karena saat itulah aku bertanya padamu. Mengapa guru Hua-Hua mengatakan bahwa Anda membeli barang-barang itu sendiri? Bukankah itu karena hati nurani yang bersalah? Ibu Duo-Duo, aku minta maaf. Dipecat dari Duo-Duo adalah kesalahan kami. Selama kau mau, Duo-Duo bisa datang ke kelas sekarang. Bagaimana dengan guru Hua-Hua dan Yao Yao? Pemberhentian. Din, aku salah. Tapi aku bekerja di taman kanak-kanak selama bertahun-tahun tanpa kredit dan kerja keras. Bagaimana Anda bisa memecat saya? Sudah bertahun-tahun di TK, seharusnya kamu lebih tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Melanggar hukum dengan sengaja harus dipecat. Ibu Duo-Duo benar, kamu telah melakukan kesalahan seperti ini. Jika kamu dibiarkan tinggal, bagaimana orang tua anak-anak lain bisa percaya pada kami? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah minta maaf pada Ibu Duo-Duo. Ibu Duo-Duo, saya tahu salah, saya pasti akan merawat Duo-Duo dengan baik di masa depan. Pasti tidak akan membiarkan dia diganggu lagi di TK. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak percaya pada karakter kamu. Kalian pikir dengan memecat saya, bisa menemukan guru yang baik. Jangan lupa sudah 2 bulan sejak sekolah dimulai. TK tidak punya guru cadangan. Kalian tunggu saja anak-anak kalian tidak ada yang merawat. Kepala TK, apa yang dia katakan benar. Ya, dalam waktu singkat, memang sulit menemukan guru yang cocok. Dengar, jika karena kamu satu orang, mempengaruhi seluruh kelas. Menurutmu orang tua lain akan setuju? Apakah benar-benar harus membiarkan dia tinggal? Kepala TK, guru Hua-Hua tidak perlu pergi. Kalau begitu, apakah anak saya Yao Yao juga tidak perlu dikeluarkan? Kepala TK, serangkaian kejadian ini semua disebabkan oleh Ibu Yao Yao. Baru 2 bulan sekolah, sudah banyak masalah. Jika Yao Yao dibiarkan tinggal, Anda yakin dia tidak akan membuat masalah lagi? Ibu Yao Yao, hari ini kita akan mengurus pengeluaran Yao Yao. Tidak, bagaimana bisa? Sepupu, tolong katakan sesuatu. Kalian bersaudara. Lalu apa? Siapa yang bilang anak saudara? Tidak boleh sekolah di kelasnya. Tidak ada aturan, tapi Ibu Yao Yao, kalau saya tidak salah ingat, kamu hanya seorang karyawan di perusahaan. Dari mana uang sebanyak ini untuk membeli barang mewah untuk guru Hua-Hua? Urusan saya uang dari mana? Itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Sejak sekolah dimulai, guru Hua-Hua menyuruhmu menjadi bendahara kelas. Bagaimana saya tahu kalian berdua tidak bekerja sama? Korupsi uang sekolah. Saya bilang, jangan asal bicara. Kamu punya bukti. Kalau tidak ada bukti, saya bisa melaporkan kamu karena fitnah. Sebagai salah satu orang tua yang membayar, saya berhak tahu kemana uang saya pergi. Ibu Yao Yao, berani tidak kamu menunjukkan catatan keuangan kelas 2 bulan ini kepada saya? Saya tidak tahu kamu mau melihat. Siapa yang bawa-bawa tagihan? Sekarang semua pembayaran elektronik, kamu hanya perlu menunjukkan catatan Alipay atau WeChat saja. Sepupu, kamu yang urus uang, kenapa lihat saya? Tapi, saya tidak pernah melakukan. Kamu tunjukkan buktinya. Kalau tidak ada bukti, walaupun saya habiskan uang kelas, apa yang bisa kamu lakukan? Baik, sekarang saya akan telepon polisi, lihat apakah kamu benar-benar melakukan. Berani kamu, Mama Duo-Duo. Kamu pikir baik-baik. Duo-Duo masih harus di TK selama 3 tahun, kalau kamu terus bikin ribut. Ini tidak baik untuk siapapun. Ya Mama Duo-Duo,
kamu tenang dulu. Saya bayar iuran kelas sebanyak itu, akhirnya kamu pakai untuk menganiaya anak saya. Bagaimana saya bisa tenang? Bukan cuma masalah uang, kalau kamu tidak melaporkan ke polisi, saya bisa kembalikan uangmu. Ini bukan masalah uang, kepala sekolah. Korupsi iuran kelas sudah termasuk tindakan kriminal. Kalau kamu tetap mau melindungi mereka, maka hari ini saya pasti akan melapor ke polisi. Mama Duo-Duo, kamu tenang dulu. Sekarang saya suruh Bu Hua-Hua kembalikan uangnya. Dan saya potong semua bonusnya tahun ini. Maaf, Saya tidak menerima. Kamu mau bagaimana lagi? Kepala sekolah, bukan saya yang menyulitkan. Hari ini Bu Hua-Hua harus dipecat. Kamu begitu otoriter, tidak takut orang tua murid lain di kelas ini akan keberatan. Kalau mereka tahu kamu korupsi iuran kelas, pasti akan mendukung saya. Kepala sekolah, ini bukan hanya masalah keluarga saya. Biaya TK setahun 30.000, kalau tahu ada guru yang keluar dan kelas tidak bisa berjalan normal, kamu pikir mereka akan keberatan. Bu Huan-Huan, kamu dipecat, ini. Ternyata, alasan tidak bisa cari guru baru, hanya dalih. Baik saya pergi, sekarang kamu puas. Tunggu, uangnya belum dikembalikan. Ini untukmu, cukupkan. Tas ini, Tas ini harganya 20.000, kamu untung. Kampungan, tas ini palsu. apa ini? Ini saya beli dengan uang asli. Bagaimana mungkin ini palsu? Sepupu pasti ingin kamu bayar lebih. Dia menipu kamu, kamu punya bukti ini palsu. Hardware tas ini bermasalah, lihat saja, cuma bernilai ratusan ribu. Barang tiruan murah. Kalau tidak percaya bisa kamu periksa. Bukannya kamu bilang, tas ini dari toko resmi. Kamu berani menipu saya. Ini karena kamu, biaya sekolah 120.000, kamu bagi saya cuma 30.000. 30.000 masih kurang, kalau bukan karena saya, anak seperti Yao Yao yang dicurigai hiperaktif. Bagaimana mungkin bisa masuk TK kita? Kamu berani bilang anak saya hiperaktif, saya pukul kamu. Hei Satpam. Jangan melotot. Bu Hua-Hua 120.000, Mama Yao Yao 30.000. Kembalikan uangnya. Tadi pembicaraan kalian sudah saya rekam. Uang ini kalau tidak dikembalikan, kalian bisa masuk penjara. Bagaimana mungkin? Ini kejahatan perampasan ilegal. Kalian sudah mengakuinya tadi, pasti kena. Ini, saya kembalikan. Transfer ke kepala sekolah. Guru Hua-Hua, mana uang 120.000 MU? Qin Fang, tunggu saja aku. Sudah dipecat, apalagi yang bisa dia lakukan? Sayang, ada yang menggangguku, tolong aku. Guru, terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Aku beli kue, tolong dibagikan ke anak-anak. Baik, saya miwakelai anak-anak. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kue murah yang tidak jelas mereknya. Apa yang perlu disyukuri, hati-hati nanti ada masalah. Orang tua murid akan datang mencarimu. Guru Hua-Hua, apakah proses pengunduran dirimu baru selesai? Kukira kamu sudah pergi kemarin. Siapa bilang aku mengundurkan diri? Kalau bukan mengundurkan diri, ngapain bawa kotak besar? Tentu saja pindah kantor. Jangan-jangan kamu pikir kepala sekolah benar-benar akan memecatku. Ibu Duo-Duo, ada apa? Kepala sekolah, kenapa guru Hua-Hua belum dipecat? Ibu Duo-Duo, kamu bertemu guru Hua-Hua. Ibu Duo-Duo, aku juga tidak ingin begini. Taman kanak-kanak ini bukan milikku, pemegang saham besar. Ingin mempertahankan guru Hua-Hua, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa pemegang saham besar tidak tahu apa yang dilakukan guru Hua-Hua, tidak takut dikeluhkan? Itu yang kukatakan, jadi akhirnya guru Hua-Hua dipindahkan ke bagian administrasi. Ibu Duo-Duo, tenang saja, Duo-Duo di taman kanak-kanak. Pasti aman. Halo, Ibu Duo-Duo, tidak baik, Duo-Duo alergi. apa katamu? Duo-Duo, jangan digaruk.
Duo-duo, bagaimana? Tidak nyaman. Mama, aku gatal. Tidak apa-apa, Mama datang, sebentar lagi tidak akan sakit lagi. Ya, guru, apa kata dokter? Dokter sekolah sudah memberi Duo-duo obat alergi, butuh sekitar 1 jam untuk bereaksi. Selama ini lebih baik kontrol Duo-duo jangan digaruk. Kenapa tiba-tiba alergi? Ini, Duo-duo makan kue yang kamu kirim, baru kemudian alergi. Tidak mungkin, Duo-duo hanya alergi nanas, kue itu tidak ada nanas. Kue murah yang tidak jelas mereknya. Apa yang perlu disyukuri? Hati-hati nanti ada masalah, orang tua murid akan datang mencarimu. Kepala sekolah, di mana guru Huahua, ini pasti ada hubungannya dengan dia. Ibu Duo-duo, aku tahu kamu khawatir dengan alergi Duo-duo, tapi guru Huahua sudah bukan guru kelas kecil lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bilang, hati-hati kue itu bermasalah, kemudian anakku alergi karena kue. Ada kebetulan seperti itu, guru. Guru Huahua bilang itu, kamu dengar juga kan? Kamu dengar juga kan? Iya, tapi aku cuma mau mengingatkan kalian, apa aku salah? Kenapa kamu di sini? Aku tidak enak badan, datang lihat-lihat tidak boleh ya, untung aku datang. Kalau tidak, aku pasti difitnah olehmu, kepala sekolah. Menurutku, kejadian hari ini direkayasa oleh Ibu Duo-duo. Dia ingin kamu memecatku. Kamu ngomong apa? Duo-duo itu anakku. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Tidak bisa dipastikan, tidak semua ibu mencintai anaknya sendiri. Kamu, Mama, ada apa? Sakit di mana? Mama, leher belakangku sakit semua. Mama tepuk-tepuk ya, nanti sembuh. Kalau ternyata kamu terlibat, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Sekarang lebih penting membuat Duo-duo tidak merasa sakit lagi. Masalah alergi Duo-duo aku akan selidiki. Sekarang silakan kamu keluar. Ini sekolah, atas dasar apa kamu mengusirku? Jangan-jangan kamu merasa bersalah karena aku benar. Aduh, Duo-duo kasihan sekali. Punya ibu yang jahat seperti kamu. Kamu, Aduh, kamu mau mukul ya? Kalau begitu aku akan panggil satpam untuk mengusir kamu dan anakmu nanti. Jangan salahkan aku. kepala sekolah, sekarang di TK ini, dia yang berkuasa ya. Jangan bicara lagi, cepat ikut aku keluar. Dia memfitnahku. Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Kalau kamu bilang aku yang melakukannya, tunjukkan buktinya. Kalau tidak bisa, berarti kamu sendiri yang melakukannya. Kalau begitu, cepat bawa anakmu pergi dari sini. Baik, kamu mau bukti. Bu Guru, kue itu kamu taruh di mana? Apakah kamu pernah pergi? Aku taruh di kantor, sempat pergi mengajar sekali. Kepala sekolah, di kantor ada CCTV kan? Aku mau minta rekamannya. Baik. Ibu Duo-duo, kamu lihat sendiri, tidak ada yang masuk keluar. Bagaimana mungkin? Untung ada pelajaran sebelumnya. Aku sudah menyuruh orang untuk mengubah rekaman CCTV. Apa yang tidak mungkin, aku sudah bilang bukan aku yang melakukannya. Sekarang kamu sudah lihat rekamannya. Bisa minta maaf padaku. Jangan-jangan aku salah paham padanya. Lihat, aku difitnah sembarangan oleh orang tua seperti ini. Ketahuan masih tidak mau minta maaf, kamu sebagai guru baru Xiaoban harus sangat berhati-hati. Hati-hati seperti saya. Hampir dipecat. Maaf, Apa katamu? Aku tidak dengar. maaf, Bu Huahua, kali ini. Aku salah paham padamu. Kepala sekolah, masalah di TK kita akhir-akhir ini semuanya disebabkan oleh orang tua yang suka cari masalah. Menurutku anak dari orang tua seperti itu seharusnya tidak boleh di TK. Hanya bikin repot. Bu Huahua, jangan keterlaluan. Kepala sekolah, lihat dia mulai ribut lagi. Kamu, Ibu Duo-duo, jangan marah. Duo-duo pasti tidak nyaman karena alergi. Saya kasih cuti beberapa hari. Pulang istirahat dulu. Gimana? itu sama saja dengan libur sekolah. Hah? Untung buat dia.
Mama, aku seharusnya tidak makan kue itu. Duo-duo, kue itu mama yang kirim, kamu tidak tahu tidak boleh makan. Ini bukan salahmu. Tapi Mama, kalau aku tidak makan kue itu, Mama juga tidak akan minta maaf ke Bu Hua-Hua karena aku. Kenapa duo-duo berpikir seperti itu? Apa aku memang salah? Ada apa sayang? Mikir apa? Sayang, menurutmu aku harus ganti TK duo-duo tidak? Kenapa tanya tiba-tiba? Apa karena Bu Hua-Hua? Walaupun bukan dia yang bikin duo-duo alergi hari ini, tapi aku masih khawatir. Jangan-jangan dia akan berbuat sesuatu pada duo-duo di kemudian hari. Dan kamu tahu, hari ini waktu pulang dari TK, duo-duo bilang apa padaku? Bilang apa? Duo-duo bilang, semua salah dia tidak seharusnya makan kue. Tapi yang paling menderita karena alergi itu dia, kok bisa salahin diri sendiri? Semua salahku. Aku tidak seharusnya bertengkar dengan Bu Hua-Hua. Kalau aku tidak bertengkar dengannya, duo-duo tidak akan berpikir seperti itu. Sayang, kalau kamu berpikir begitu, bukannya sama saja dengan duo-duo, kamu ingat tidak? Dulu kamu bilang ke duo-duo, kalau menghadapi kesulitan, harus hadapi dan selesaikan, tidak boleh lari. Kali ini kamu malah bawa duo-duo kabur. Bagaimana dia akan menghadapi kesulitan nanti? Benar tidak? Kamu benar, setidaknya, kita harus cari tahu dulu soal alergi duo-duo. Toko kue sudah kasih aku rekaman proses pembuatan kuenya. Peralatannya baru semua, di kuenya tidak ada nanas. Jadi curigamu benar, memang ada yang sengaja melakukan sesuatu. Sekarang kita tinggal cari tahu siapa saja yang beli nanas di TK hari itu. Maka kita akan tahu siapa yang paling dicurigai. Bos, Halo. kemarin, apakah Anda melihat orang ini datang membeli nanas? Apakah Anda melihat orang ini membeli nanas kemarin? Bukan orang yang kemarin membeli jus nanas itu. Jus nanas. Saya baru pertama kali melihat ada pelanggan yang ingin memeras nanas menjadi jus lalu. Dia sepertinya guru TK di sekitar sini. Ternyata dia. Intuisi saya tidak salah video kemarin. Pasti ada masalah. Ibu Duo-Duo, Anda tidak merawat putri Anda dengan baik di rumah. Datang ke sekolah ini mau memfitnah siapa lagi? Hati-hati, perbuatan jahat yang terlalu banyak, balasannya akan menimpa putri Anda. Kalimat ini saya kembalikan kepada Anda menyakiti anak. Cepat atau lambat akan mendapat balasan. Si manis, berani-beraninya kamu memukul saya. Seperti sampah sepertimu, memukulmu kenapa? Aku akan membunuhmu apa yang kalian lakukan. Kepala sekolah wanita gila ini. Dia memukul saya, cepat panggil satpam untuk menangkapnya. Keluarkan putrinya. Saya pikir yang gila adalah kamu. Bos, bisakah nanas itu diperas menjadi jus untuk saya? Ini video rekaman dia membeli nanas di toko buah kemarin. Setelah itu, putri saya alergi nanas. Kepala sekolah, menurut Anda di dunia ini, ada hal yang kebetulan seperti ini. Bagaimana dia bisa menemukan ini? Sebuah video saja, apa yang bisa dibuktikan? Saya suka minum jus nanas. Tidak boleh. Ya, kemarin kami sudah melihat videonya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Bu Guru Hua-Hua. Kepala sekolah, bagaimana Anda tahu apakah video itu ada yang diutak-atik? Video ini diambil dari penjaga. Tepat di depan kantor itu. Sialan, hanya ingat mengubah kantor. Lupa masih ada di luar, katakan saja itu. Siapa tahu, ini bukan video rekaman waktu lain yang Anda ambil. Pura-pura. Waktu video rekaman, Anda bisa periksa ke satpam. Anda sendiri yang tahu pura-pura atau tidak. Kepala sekolah, jika Anda masih curiga, bisa minta orang untuk memeriksa dua video ini. Periksa. Tidak boleh, uang pemeriksaannya Anda yang bayar ini benar-benar membuang-buang sumber daya publik. Baik, saya mengerti. Anda ingin membuat masalah dan mengeluarkan uang. Kepala sekolah, jika Anda menyerah kali ini,
Kedepannya akan semakin banyak orang yang datang membuat masalah sudahlah. Ibu Duo-Duo, masalah ini sampai di sini saja. Jika Anda tidak mengejar, Taman Kanak-Kanak bisa memberikanmu kompensasi. Duo-Duo juga bisa kembali ke kelas. Tidak mungkin. Ini sudah sangat mengancam kesehatan dan nyawa putriku. Aku tidak mungkin berhenti sampai di sini. Jangan selalu bawa-bawa putrimu. Putrimu sekarang kan baik-baik saja. Ya, Ibu Duo-Duo. Jadi, kepala sekolah pasti akan membelanya. Pemegang saham besar menyuruhku untuk merawatnya. Ibu Duo-Duo, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu Duo-Duo, jika aku jadi kamu, demi kehidupan Duo-Duo di Taman Kanak-Kanak, aku akan meminta maaf dengan tulus, Ibu Duo-Duo. Aku tidak bermaksud begitu. Duo-Duo alergi di sekolah, itu karena kami kurang mengawasi. Jika kamu punya syarat, selama aku bisa memenuhinya, kamu bisa mengajukannya, kue itu dia yang memberikan. Mengapa kita harus memberinya kompensasi? Bagaimana bisa ada orang yang sejauh ini tidak tahu malu? Membuatku menunduk, jangan harap. Jangan pergi, Bu Hua-Hua. Tenanglah, dia sudah menamparku 3 kali. Bagaimana aku bisa tenang? Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Sekarang juga telepon satpam untuk menangkapnya. Kalau tidak, aku akan bilang pada suamiku. Suami. Silakan bilang, aku tidak peduli lagi. Wanita, kamu lihat apa? Kalau 3 tamparan belum cukup, bisa dilanjutkan. Tunggu saja, aku pasti akan membuatmu menangis dan memohon padaku. Sayang? Qin Fang, kamu mau apa lagi? Bu Hua-Hua, dia sudah kembali bekerja di Taman Kanak-Kanak. Apa katamu? Bukankah sepupuku sudah dipecat? Kenapa kepala sekolah mengizinkannya kembali? Suaminya adalah pemegang saham besar sekolah. Kamu tidak tahu. Tidak mungkin. Memang bukan. Tentu saja bukan, aku kenal suaminya, dia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan. Rumahnya juga tidak punya banyak uang, mana mungkin dia pemegang saham besar Taman Kanak-Kanak. Tapi ini kepala sekolah yang bilang sendiri. Mungkin kamu kenal mantan suaminya. Tidak mungkin, beberapa hari yang lalu aku baru bertengkar di rumahnya. Belum cerai. Aku tahu, pasti dia selingkuh. Ya pasti begitu, dia bahkan bilang aku suka pria bau. Jadi, kamu juga tidak ingin dia terlalu sombong, kan? Kamu mau aku melakukan apa? Kepala sekolah. Ibu Duo-Duo, maafkan aku. Guru Hua-Hua lagi-lagi mengadu ke pemegang saham besar kita. Dia bersikeras agar saya memecat Duo-Duo. Guru Hua-Hua berselingkuh dengan pemegang saham besar Taman Kanak-Kanak, menggunakan kekuasaannya untuk menindas. Padahal dia yang membuat anak saya alergi, tapi malah memaksa kepala sekolah untuk memecat anak saya. Tolong bantu saya. Terima kasih. Apakah sekarang diunggah? Unggah saja bersama dengan bukti video itu. Baik. Lihat, itu dia. Dia adalah guru Hua-Hua. Bagaimana orang seperti ini bisa tetap berada di sekolah? Apa yang kalian lakukan, Ibu Duo-Duo? Guru Hua-Hua berselingkuh dengan pemegang saham besar Taman Kanak-Kanak, menggunakan kekuasaannya untuk menindas. Bagaimana dia bisa tahu? Padahal dia yang membuat anak saya alergi, tapi malah memaksa kepala sekolah untuk memecat anak saya. Semua ini bohong, saya tidak berselingkuh, juga tidak menindas siapapun. Kamu bilang tidak, tunjukkan buktinya. Saat kamu memaki Ibu Duo-Duo. Bukan seperti sekarang, kapan saya memakinya? Kemarin di depan pintu kantor kepala sekolah, kamu memakinya brengsek. Wanita gila yang menggunakan Duo-Duo untuk mengancamnya. Bukankah itu kamu, Guru Hua-Hua? Bagaimana kamu tahu semua ini? Apakah si kecil itu mencuri lagi? Bagaimana si kecil itu berani? Kalau bukan karena Ibu Duo-Duo yang merekam dan memberitahu kami, bagaimana kami bisa tahu? Guru Hua-Hua, kamu orang yang menjijikan dan tidak tahu malu. Itu karena dia memfitnah saya dan memukul saya. Apakah saya memfitnahmu? Semua orang bisa melihatnya. Qin Fang, kamu masih berani muncul di hadapan saya. Saya jujur dan benar, mengapa tidak berani?
Apakah kamu bilang saya berselingkuh bukan fitnah? Saya peringatkan kamu, hapus video ini sekarang. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkanmu. Kepala sekolah, apakah ini juga maksudmu, Guru Hua-Hua? Kepala sekolah. Kepala sekolah, kamu datang tepat waktu. Orang ini menggugah video di internet. Memfitnah teman Cepat kanak-kanak kita. tangani ini, Guru Hua-Hua. Anda dipecat. Bagaimana kamu berani memecatku? Tidak takut aku memanggil suamiku untuk memecatmu. Su Hua-Hua, siapa yang kamu panggil suami? Suami, kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak di sini, bagaimana aku tahu kamu punya pria lain di luar? Aku tidak punya. Apakah kamu meminta aku untuk memecatnya? Bagaimana aku tidak tahu aku punya kemampuan sebesar itu? Kita bercerai saja. Jangan-jangan, suami, kita masih punya anak. Tega membuatnya sedih. Anak, sebelum kamu melakukan hal-hal memalukan ini, kenapa tidak memikirkan masih ada anak, dan jangan panggil aku suami? Dengar saja sudah mual. Apakah kamu yang memanggilnya ke sini? Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Sekarang anak saya tidak punya ibu. Ini semua salahmu. Anak Anda adalah anak saya bukan anak. Semua ini adalah kesalahan Anda. Qin Fang, jangan bangga. Bahkan jika aku bercerai, pemegang saham mayoritas TK adalah kekasihku. Jangan biarkan aku menjadi lebih baik. Halo, pengguna yang Anda panggil sementara tidak dapat terhubung. Wanita, aku sudah sengsara. Jangan panggil aku lagi. Apa yang kau lakukan? Objek penggelinciran Anda adalah makanan lunak, dan sekarang semuanya terungkap. Istrinya ingin menceraikannya dan mengambil kembali properti. Tentu saja dia tidak akan membantu Anda lagi. Bahkan, pemegang saham utama TK telah berubah. Yang membuatmu pergi adalah perintah dari pemegang saham baru. Guru Hua-Hua, kau berkemas. Mama Duo-Duo maaf kesalahan Guru Hua-Hua. TK kami juga memiliki tanggung jawab yang besar. Kami bersedia memberikan kompensasi kepada Anda Jika Anda ingin pergi ke taman kanak-kanak, kami bebas biaya kuliah untuk 3 tahun ke depan. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Ibu lebih baik dari Ultraman. Aku harus seperti ibu. Kita akan menjadi duo-duo. Orang yang lebih baik dari Ultraman.